Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita berjumpa dalam channel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, rezeki yang luas dan barokah, dan semoga akhir hidup kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat Hidayah Santri, kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Setiap kita pasti kembali kepada yang menciptakan kita semua, yaitu Allah, Tuhan semesta alam. Siapapun yang hidup di atas dunia pasti akan meninggal dunia. Semua yang bernafas, yang memiliki ruh atau makhluk yang Allah ciptakan akan bertemu dengan ajalnya masing-masing. Setelah manusia meninggal dunia nanti, maka dia akan berada di dalam kubur atau yang bisa dikenal alam barzakh. Alam kubur yang dimaksud merupakan tempat pertama bagi manusia yang telah meninggal dunia sebelum menuju akhirat, atau pemisah alam dunia dan alam akhirat. Di dalam kubur ini manusia akan mulai mendapatkan balasan dari semua tingkah laku atau amalnya semasa hidup di atas dunia, adalah mendapatkan balasan nikmat di dalam kubur, dan ada pula mendapatkan siksa di dalam kuburnya. Ribuan sahabat dan teman kerabat di dunia, harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, tidaklah berarti saat sudah berada di dalam kubur. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain daripada amal ibadah yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia. Berikut sahabat Hidayah Santri telah merangkum ada 4 amalan agar dapat terhindar dari siksa kubur. Yang pertama, gemar bersedekah. Sedekah tidak terbatas pada bentuk materi saja. Sedekah dalam bentuk seperti menolong, mengajarkan ilmu agama, menyingkirkan batu atau ranting pohon yang ada di jalan, bahkan berwajah manis dan melempar senyum adalah terhitung sebagai sedekah. Sedekah mengandung banyak manfaat. Sedekah manfaatnya akan terus mengalir bagi kita sekalipun kita telah meninggal, karena sedekah adalah amal jariah dan penerang di dalam kubur bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika anak cucu Adam manusia meninggalkan dunia, terputuslah semua amal perbuatannya kecuali 3 sedekah jariah, yaitu ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang terus mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat adalah amal yang secara khusus langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara malaikat Jibril. Sholat adalah amal yang pertama yang akan diperhitungkan pada hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama dihisab pada seorang hamba adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Namun apabila sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika ada kekurangan dari sholat wajibnya, Allah berfirman, lihatlah para malaikat, apakah hambaku memiliki sholat sunnah? Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat tanpa undur syariah dan menganggap sholat bukan sebuah kewajiban, maka ia telah kafir
Sebab dalam Islam salat adalah pembatas antara iman dan kekafiran. Ketiga, perbanyaklah membaca kalimat tasbih. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tasbih dapat meringankan panasnya siksa kubur. Tasbih juga membuat timbangan amal di hari kiamat menjadi berat, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, ringan diucapkan di lisan namun berat di timbangan amalan, yaitu Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, rajin membaca Al-Quran. Kelak Al-Quran akan datang sebagai penerang di dalam kubur. Al-Quran akan menjadi penolong di dalam kubur dan hari kiamat, sekaligus menjadi pencegah dari siksa api neraka. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya di hari kiamat nanti Al-Quran akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Dikatakan bahwa saya Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa barang siapa membaca surat Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Itulah sahabat 4 amalan yang bisa kita amalkan agar kita terhindar dari siksa kubur. Kemudian kita mendapatkan nikmat di dalam kubur kita. Semoga 4 amalan ini dapat kita lakukan di dalam hidup kita di atas dunia ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah di dunia sampai di akhirat kelak. Demikianlah sahabat, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.